Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah, amma ba'da. Para pemirsa Tanggir TV dimanapun Anda berada, para alumni Pondok Pesantren Tanggir, santri, santriwan, santriwati, wali santri, para simpatisan, juga muhibbin Pondok Pesantren Tanggir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang masuk pada bulan Ramadan. Bulan yang dikatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Bulan yang awalnya adalah kasih sayang Allah Ta'ala atau rahmatnya Allah Ta'ala, pertengahannya adalah maghfirah atau pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya adalah idkun minan nar atau terbebas daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bulan Ramadan ini disebut juga sebagai Syahrul Hasad, bulannya panen umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat dawuh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dawuh daripada para salafus saleh bahwa bulan Rajab adalah Syahruz Zira'ah, bulannya seseorang itu menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen daripada tanaman tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini adalah bulan kita memanen amal, di mana banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh salafus saleh, diajarkan oleh para ulama untuk kita lakukan, kita jalankan di bulan Ramadan ini. Bahkan saking hebatnya bulan Ramadan, para ulama-ulama terdahulu mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Termasuk seorang ulama, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau seorang ulama terkemuka, yang mana beliau setiap akan masuk bulan Ramadan, beliau mengumpulkan anaknya, beliau mengumpulkan istrinya, mengumpulkan keluarganya. Dia tanya tentang jadwal-jadwal yang akan ia jalankan di bulan Ramadan, daripada ibadahnya, zikirnya, ngajinya, mengkhatamkan kitabnya. Dia tanya semuanya. Kemudian ketika Al-Habib Abdullah bin Husain Tahir ini mendapati bahwasanya ada waktu-waktu yang kosong daripada mereka, beliau mengatakan, andai saja waktu itu bisa dibeli, maka akan aku beli waktu-waktu kalian untuk aku gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktuku sudah habis untuk aku jadwalkan untuk ngajiku, membaca Al-Qur'anku, mengkhatamkan kitab, dan juga ibadah-ibadah yang lain, aurat, dan juga zikir-zikir yang lain. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau memberikan contoh kepada kita bahwasanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mempunyai perhatian khusus di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana salafus saleh kita atau pendahulu-pendahulu kita, para kiai, para asatid, mereka menjadwalkan untuk mengkhatamkan kitab Sahih Bukhari, mengkhatamkan kitab
bahkan kitab-kitab yang besar, Muhadzab, I'anatul Talibin dan lain sebagainya, untuk mengisi kegiatan-kegiatan mereka di bulan Ramadan, terutama ngajinya mereka. Karena ngaji di bulan Ramadan satu langkah dihitung sebagaimana ibadah di sana, sebagaimana ibadah 1 tahun. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan ini jangan sampai kita melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman ini banyak orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, tidak ia gunakan untuk ibadah, justru ia gunakan untuk sesuatu hal yang tidak penting, menonton film atau bahkan merasakan bebas, sibuk dengan medianya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Maka hendaknya seseorang di bulan Ramadan harus menjadwalkan waktunya untuk ngaji, untuk ibadah, dan juga termasuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Kan dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah, barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran di 1 tahun marratain, 1 tahun 2 kali, faqad adda haqqahu, maka dia telah memenuhi haknya sebagai muslim untuk mengkhatamkan Al-Quran. Para pemirsa Tangger TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ada banyak kesunahan-kesunahan yang akan mendorong kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, atau meningkatkan ibadah kita, memperbanyak amalan-amalan kita atau pahala-pahala kita. Termasuk dikatakan sunnah di dalam berpuasa adalah sahur, tasahurun, yaitu sahur walau bijur'ati ma, walaupun dengan seteguk air, itu disunnahkan. Jangan sampai orang merasa saya ini kan kuat berpuasa tanpa sahur sehingga saya enggak sahur. Sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan juga disunnahkan juga takhirus sahur, mengakhirkan daripada sahur dengan menggunakan air atau kurma dan lain sebagainya. Juga disunnahkan pula ta'jilul fitri. Ta'jilu fitrin, disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Artinya ketika sudah masuk waktu maghrib, diperintahkan untuk segera berbuka. Berbuka ini ya, mestinya dengan menggunakan hal-hal yang disunnahkan, termasuk menggunakan tamar, kurma atau busur atau rutab, kurma mentah atau kurma setengah matang, itu yang disunahkan. Kalau memang tidak ditemukan kurma, maka fama zamzam, maka dengan menggunakan air zam-zam. Kalau memang tidak mempunyai air zam-zam, maka disunahkan untuk berbuka dengan perkara-perkara yang manis. Katakan perkara-perkara yang pertama, perkara-perkara yang manis yang belum tersentuh api, seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang tidak ditemukan, maka menggunakan manis-manis yang terkena api, sebagaimana roti dan lain sebagainya. Kalau memang sudah tidak ada, barulah nanti air putih biasa. Dan ketika orang ini fitr dan ketika orang ini berbuka, disunnahkan untuk berdoa. Ada doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ditambahkan dhahabat dhama wa btalatil uruq wa thabatil ajru insyaallah. Hanya saja sebagian para ulama membahas doa ini kapan dibacanya.
Doa fitr itu sebagian ulama mengatakan karena ini ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ya Allah, puasa ini untukmu ya Allah. Wa bika amantu, dan dengan kepada Engkau juga aku beriman ya Allah. Wa ala rizqika aftartu, dan atas rezeki yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, aku iftar, aku berbuka. Nah, ini hendaknya doa ini dibaca setelah makan kurma. Maka para salafus saleh mengajarkan ketika kita ini berbuka, baca doa seperti biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah itu berbuka, mungkin menggunakan 3 kurma. Kemudian baru doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ditambahkan dhahbat dhama wa talatul uruq wa thabatul ajru insyaallah. Kenapa kita ini diperintahkan? Salah satu hikmah kenapa kita ini diperintahkan untuk berbuka dengan kurma, karena kurma ini adalah buah yang karakternya cocok dengan tubuhnya manusia. Ketika manusia ini berpuasa dari sahur, waktu fajar dia tidak makan, kemudian sampai maghrib dia tidak makan, maka dengan berbuka 3 kurma, dengan 3 kurma ini sudah mencukupi gizi-gizi, sudah mencukupi kekuatan atau gizi yang sudah terlewatkan 1 hari penuh itu. Sebagian orang mengatakan bahwasanya kurma ini 3 kurma setara dengan 1 piring. Artinya ketika sudah makan kurma, ini tubuh akan sehat kembali. Kemudian juga disunahkan mandi setelah mandi di malam hari, mungkin sebelum tarawih. Kenapa? Karena mandi ini akan menjadikan badan ini semakin seger, semakin sehat, sehingga ketika nantinya menjalankan sholat tarawih merasakan seger seperti ini. Ada pembahasan yang menarik pada hal ini. Sebagian orang mengatakan mandi di malam hari di bawah jam 12 malam ini nanti akan menjadikan tulang-tulang ini akan keropos, karena ada air yang masuk mungkin ke tulang-tulang kita. Ini kalau mandi litabarrud atau mandi biasa untuk dingin-dingin saja. Tapi kalau mandinya ini disunnahkan, ada masyru', disyariatkan sebagaimana mandi setiap malam di bulan Ramadan, ini tidak ada penyakitnya. Kenapa? Karena ini adalah sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika nanti kita mandi di siang hari, dikhawatirkan ada air yang masuk ke telinga kita tanpa sengaja, atau masuk di min manfadin maftuh, dari rongga-rongga yang terbuka daripada tubuh kita, sehingga masuk nantinya bisa membatalkan puasa. Maka hendaknya mandinya mungkin maghrib, setelah maghrib mandi sebagaimana mandi jinabah, sebagaimana mandi besar, diniatkan mandi sunnah di malam bulan Ramadan agar bertambah sehat, sehingga untuk menjalankan sholat isya, sholat tarawih menjadi semangat dan tidak ngelentruk. Ngelentruk itu ya tidak tidak lemes ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya syariat Nabi Muhammad SAW, dan ini tidak ada penyakitnya karena masyru' disyariatkan di dalam sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sunnah selanjutnya adalah kafu syahwatin, yaitu menyukupkan dirinya daripada syahwat-syahwat dunia. Artinya orang ketika berpuasa dia harus menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang mengenakkan. Maka puasa ini ya tidak enak. Puasa ini kita dituntut untuk merasakan lapar, untuk merasakan dahaga, agar kita merasa betul
bahwasanya kita ini adalah seorang hamba, kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai apa-apa. Dan dengan meninggalkan makan, meninggalkan minum, syahwat kita akan berkurang. Maka jangan dibalik di bulan Ramadan, waktunya kita ini berbuka dengan yang manis-manis, kemudian pergi di sore hari di pinggir jalan lihat wanita-wanita yang manis-manis. Ini termasuk sesuatu hal yang dilarang di dalam agama, sehingga mengurangi pahala puasa di bulan Ramadan. Bahkan bisa juga tidak mendapatkan pahala bulan Ramadan sama sekali. Maka syahwatnya harus kita jaga. Dan jangan sampai kita ini meluapkan syahwat kita di bulan Ramadan, karena ini sesuatu hal yang penting. Dan juga dengan puasa, kata Nabi Muhammad SAW, sumu tasihhu, berpuasalah, maka engkau akan mendapatkan kesehatan. Jadi puasa ini bisa menjadikan orang ini sehat. Maka dikatakan bahwasanya seseorang ini ketika berpuasa, seakan-akan ketika dia niat di malam hari, akal itu berbicara kepada tubuh, wahai tubuh, engkau satu hari tidak akan aku kasih makan, tidak akan aku kasih minum, persiapkan dirimu, sehingga walaupun orang-orang yang mempunyai penyakit emah dan lain sebagainya tidak akan kumat. Andai saja kumat, mungkin asam lambungnya ini naik, bukan karena dia ini meninggalkan puasanya, mungkin banyak pikirannya. Karena faktor terbesar asam lambung naik ini karena faktor pikiran, bukan faktor makanan. Faktor makanan hanya menopang saja. Kemudian disunahkan pula di bulan Ramadan, yaitu iktsarus shadaqah, yaitu memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ini momentum yang terbaik untuk kita ini berbagi. Karena di bulan Ramadan itu, kalau hari-hari biasa mungkin satu amalan dikalikan 10. Kalau di bulan Ramadan dikalikan sampai tidak terkira. Sehingga mari kita ini di bulan Ramadan memperbanyak sedekah, berbagi kepada fuqara wal masakin. Termasuk hikmahnya kita ini berpuasa adalah agar kita merasakan lapar, merasakan dahaga, agar kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin, yang dirasakan oleh ikhwanana al-muslimin, yang mungkin mereka tidak bisa makan, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar daripada bulan Ramadan mereka keadaannya seperti itu juga, agar kita ini bisa merasakan sebagaimana mereka. Juga disunahkan di bulan Ramadan memperbanyak salat. Dikatakan man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang ia ini mendirikan salat. Ada yang mengatakan mendirikan salat di sini adalah salatul tarawih, salat tarawih. Ada yang mengatakan qiyamul lail. Maka orang yang menjalankan salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang lampau yang sudah dikerjakan atau memang dosa-dosa yang belum dikerjakan. Mungkin kita akan bertanya, dosa-dosa yang sudah kita kerjakan, nah kita ini tahu ya sudah kita kerjakan. Dosa-dosa yang belum kita kerjakan, ini dosa yang bagaimana? Apakah kita ini setelah ini melakukan dosa, kemudian terus dosa kita diampuni? Tidak seperti itu. Mungkin takdir Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita melakukan satu kemaksiatan, satu kesalahan. Tapi karena kita menjalankan salat tarawih, kita menjalankan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan,
sehingga kita dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Yang terakhir, sunnah daripada bulan Ramadan adalah kita memperbanyak i'tikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ketika kita mengatakan i'tikaf, itu berada di masjid dan bukan hanya duduk, melainkan diniatkan ketika masuk nawaitul i'tikafa sunnah lillahi ta'ala, atau nawaitul i'tikafa ma dumtu fihi sunnah lillahi ta'ala. Ketika dia nanti masuk, kemudian disunnahkan pula sholat tahiyatul masjid, kemudian dia duduk i'tikaf di situ, banyak zikir, banyak baca aurat, banyak baca Al-Qur'an, dan ini adalah pahala-pahala yang besar, terutama, dan juga fadilah yang besar, terutama fi ashril awakhir, di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Karena di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ada malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan keberkahan kepada kita, juga kepada para pemirsa Tanggir TV dimanapun Anda berada, bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa mendorong kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya kita ketika berpuasa diberi pintu oleh Allah Subhanahu wa taala melewati jalur yang khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.